Shalom kelas 8C. Apa kabar nak? Udah bangun semua? Nah, hari ini kita akan mencoba kembali bergumul tentang materi kita, tekanan gas pada proses pernapasan manusia. Untuk memulainya, anak kami sekalian, kita buka dengan doa ya. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, hari ini kami akan mencoba untuk kembali bertemu di dalam pembelajaran tentang tekanan gas pada proses pernapasan manusia. Bantu anak didik kami ini ya Tuhan, supaya mereka dapat memusatkan perhatiannya pada kegiatan belajar mengajar ini. Inilah doa yang kami sampaikan kepadamu ya Tuhan, karena Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi anak kami semuanya. Oke, sebagai tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu setelah proses belajar mengajar selesai, siswa diharapkan dapat menjelaskan proses difusi gas O2 dan CO2 dalam paru-paru yang tepatnya berada di alveolus. Di paru-paru bagian alveolus terjadilah difusi atau pertukaran gas antara O2 dengan CO2. Setiap menit paru-paru dapat menyerap 250 ml O2 dan mengeluarkan 200 ml CO2 ataupun karbon dioksida. Proses pertukaran gas ini terjadi secara difusi. Apa itu difusi anak kami sekalian? Difusi itu adalah proses perpindahan zat terlarut dari daerah yang memiliki konsentrasi dan tekanan parsial tinggi ke daerah yang memiliki konsentrasi dan tekanan rendah. Baik, anak kami sekalian. Tekanan parsial adalah tekanan oleh gas O2 dan CO2 yang mana terlarut di dalam darah. Nah, tekanan oleh gas O2 dan CO2 tadi disimbolkan dengan PO2 dan PCO2. Pada sistem peredaran darah yang masuk ke paru-paru melalui arteri pulmonalis memiliki tekanan gas O2 atau memiliki tekanan gas PO2 yang mana lebih rendah daripada PCO2 atau tekanan karbon dioksida. Pada saat darah memasuki kapiler alveoli, CO2 atau karbon dioksida yang terkandung dalam darah berdifusi melalui alveoli darah yang mana terkandung dalam udara di alveoli, terus berdifusi ke dalam darah. Apa yang terjadi? Maka akibatnya adalah tekanan O2 atau tekanan oksigen di dalam darah banyak mengandung oksigen. Kalau darah mengandung oksigen, berarti darah tersebut memancarkan warna cerah. Dan tekanan gas karbon dioksida pun di dalam darah menjadi sedikit. Kalau tekanan gas karbon dioksida sedikit, yang ditandai dengan warna darah merah gelap, maka darah tersebut
selanjutnya menuju ke jantung. Kemudian dipompalah ini ke seluruh tubuh. Darah yang mengandung oksigen yang banyak tadi, inilah yang sebenarnya dibutuhkan. Saat darah tiba di jaringan tubuh, O2 mengalami difusi menuju jaringan tubuh. Kandungan CO2 lebih besar dalam darah. Ingat sekali lagi ya. Saat darah tiba di jaringan tubuh, O2 mengalami difusi menuju jaringan tubuh. Kandungan CO2 lebih besar dalam darah, sehingga CO2 atau karbon dioksida yang merupakan gas buang tadi di dalam jaringan tubuh mengalami difusi ke dalam darah. Artinya, di dalam jaringan tubuh, karbon dioksida lah yang terikat lebih besar. Setelah oksigen dilepas, CO2 dibawa dari jaringan tubuh, maka darah kembali ke jantung. Berarti darah yang akan menuju ke jantung itu darah apa, nak? Darah kotor kan? Lalu dipompalah itu lagi ke paru-paru. Nah, anak kami sekalian, silakan perhatikan gambar ini. Bagaimana sebenarnya proses terjadi. CO2 dalam jaringan tubuh mengalami difusi ke dalam darah. Setelah melepas O2 dan membawa CO2 dari jaringan tubuh, darah kembali menuju ke jantung. Nah, darah kotor adalah darah dari seluruh tubuh menuju ke jantung. Darah bersih adalah darah yang berasal dari jantung menuju ke seluruh tubuh. Ingat perbedaannya itu ya, nak? Oke, sekian dan terima kasih. Sebagai tugasmu nanti, nak, silakan jelaskan bagaimana proses difusi gas O2 dan CO2 di dalam paru-paru. Dan hasilnya nanti akan ibu tunggu hari ini. Silakan dikerjakan, jangan menumpuk tugas ya, nak. Oke, kita tutup dengan doa. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi anak kami, tetap semangat ya.